Demikianlah akhir kisah Kisugata Brahma. Demikianlah kisah Sakawuni, seorang gadis liar yang selama ini telah dikenal Arya Kamandanu dengan cukup baik. Sakawuni ternyata anak seorang pembesar istana Singasari yang lahir dari rahim seorang wanita desa Tanibala. Menurut penuturan Kisugata Brahma, kakek Sakawuni, semenjak berusia 2 tahun, Sakawuni telah ditinggalkan oleh ibunya. Ayu Pupuh mendadak pergi dari desa Tanibala, tak ketahuan rimpanya. Ayah Sugata Brahma, saya terpaksa pergi meninggalkan desa Tanibala. Saya pergi untuk melupakan kepedihan hati. Saya telah melakukan kesalahan paling besar dalam hidup saya, Ayah. Saya dan banyak kabut telah melakukan perbuatan yang sangat tercela. Kami telah berbuat dosa, dan para dewata telah mengutuk saya. Sayalah yang terpaksa harus menanggung akibat dosa-dosa kami. Selamat tinggal, Ayah Sugata Brahma. Ayah tidak perlu mencari saya. Anggap saja Ayu Pupuh telah hilang. Anggap saja Ayu Pupuh tak pernah ada di muka bumi ini. Tolong rawat Sakawuni baik-baik. Saya sangat mencintai anak itu, Ayah. Tapi saya tidak bisa hidup bersamanya. Mengasuh anak itu hanya akan mengingatkan penderitaan saya. Suatu saat nanti, kalau para dewata mengabulkan, Sakawuni pasti akan menemukan saya sebagai ibunya. Salam dari putrimu yang telah membuat malu, Ayu Pupuh. Demikianlah, Nger. Akhirnya Sakawuni hidup hanya bersama saya, kakeknya. Dia sama sekali tidak pernah merasakan belayan kasih sayang kedua orang tuanya. Oh, saya sama sekali tidak pernah menduga, Kek. Sakawuni selama ini saya kenal sebagai seorang gadis liar dan periang penuh kebebasan. Iya. Ternyata latar belakang kehidupannya cukup curam. Iya. Memang begitu, Nger. Seringkali kita tertipu oleh penampilan luar seseorang. Nampaknya orang itu cukup bahagia. Tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Tapi ternyata, setelah kita tahu latar belakang kehidupannya, ya, dia pun tidak lebih dari seorang manusia yang menderita, Nger. Tapi saya kira Sakawuni harus merasa bersyukur, Kek. Sekalipun dia tidak hidup bersama kedua orang tuanya, tapi dia cukup mendapat kasih sayang dari kakek Sugata Brahma. Iya. Tetapi sebaik-baiknya kakek, pasti akan lebih baik orang tuanya sendiri, Nger. Memang, Nger, saya sangat menyayanginya. Sakawuni itu sudah seperti anak saya sendiri. Sejak kecil dia hidup bersama saya. Apa yang saya miliki sepenuhnya saya berikan padanya. Tapi ya, bagaimanapun juga, saya hanya seorang kakek. Dan agaknya dia tetap mendambakan kasih sayang orang tua kandungnya. Hal itulah yang sampai sekarang belum pernah diterimanya, Nger.
Kita tinggalkan sejenak Ki Sugata Brahma yang sudah mengakhiri kisahnya tentang latar belakang kehidupan Sakawuni. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Sakawuni menuju puncak Bukit Panampihan untuk memperoleh bunga tunjung biru. Dia sudah berhasil melewati celah pertama atau pintu pertama dengan mengalahkan tunjung kuning dan tunjung putih. Dan setelah berlari-lari melewati beberapa tikungan bukit, dia segera tiba di celah yang kedua. Sakawuni berhenti sejenak di depan batu karang yang menjulang tinggi. Dia melihat pintu kedua itu seperti sebuah lubang raksasa yang terdiri dari batu-batuan gunung. Di kanan kiri pintu terdapat hamparan tanah yang luas yang banyak ditumbuhi tanaman bunga berwarna hitam dan merah. Sakawuni baru saja akan melanjutkan perjalanannya ketika mendadak melihat dua bayangan berkelebat ringan. Bayangan itu berlari-lari di atas rumpun-rumpun bunga. Mereka berlari bagaikan dua ekor kupu-kupu berterbangan di udara. Hei, siapa kau? Berani sekali kau datang ke tempat ini. Aku datang dengan maksud baik. Kalau datang dengan maksud baik, tentulah teman-temanku, Tunjung Kuning dan Tunjung Putih, tidak akan melepaskanmu begitu saja. Mereka tentu akan mengantarkanmu sebagaimana layaknya seorang tuan rumah menerima tamunya. Aku sendiri tidak mengerti. Dua orang temanmu itu telah bersikap tidak bersahabat denganku. Mereka mencoba menghalang-halangi jalanku. Tunjung Abang, jelas orang ini bermaksud tidak baik. Kita harus berhati-hati. Siapa kau ini sebenarnya? Dan apa maksudmu datang kemari? Namaku Sakawuni. Aku datang kemari untuk menemui Dewi Tunjung Biru. Junjungan kami sedang tidak menerima tamu. Beliau sedang bersemedi. Dan kami ditugaskan agar jangan sampai ada orang datang mengganggu. Ataukah teman-teman kami Tunjung Kuning dan Tunjung Putih tidak menjelaskannya padamu? Iya, mereka sudah menjelaskannya. Kalau begitu, kau pasti memaksa untuk memasuki daerah ini. Aku hanya ingin menemui Dewi Tunjung Biru. Apa salahnya? Sakawuni, kalau kau datang dengan maksud baik, kami pun akan menerima secara baik. Sudah kami katakan bahwa junjungan kami sedang tidak menerima tamu. Kalau kau ingin menemui beliau, datanglah 7 hari lagi. Ya, aku datang untuk minta bantuan. Aku mempunyai seorang sahabat yang sedang terluka parah. Aku tidak mungkin menunda keinginanku untuk bertemu dengan Dewi Tunjung Biru sekarang juga. Tunjung Irem? Ya, Tunjung Abang. Agaknya kita terpaksa mengusir orang ini dengan kekerasan. Sakawuni, apakah kau masih tetap nekat ingin naik ke puncak Bukit Panampihan? Aku tidak ingin perjalananku yang jauh ini akhirnya akan sia-sia. Bagaimanapun juga, aku akan terus naik ke puncak Bukit Panampihan. Kalian tidak bisa menghalang-halangi aku lagi. Kalau begitu, kau harus lebih dulu mengalahkan kami. Ayo Tunjung Abang. Ya. Tunjung Abang dan Tunjung Irem segera menyerang. Sakawuni agak terkejut karena serangan itu datang dengan cepat dan sangat tiba-tiba. Hampir saja sodokan Tunjung Abang mengenai ulu hatinya. Tapi Sakawuni adalah seorang pendekar yang cukup berpengalaman. Dia sudah sering kali ditempa dalam pengembaraannya. Di samping itu, dia juga sudah mempelajari secara mendalam jurus-jurus lengan 1000 yang diajarkan kakeknya, Ki Sugata Brahma. Sang Dewi. Ampun Sang Dewi. Gadis celaka ini bermaksud nekat naik ke puncak Bukit Panampihan. Kami sudah berusaha melarang, tapi dia tidak mau mengerti. Siapa namamu? Apakah sekarang ini saya sedang berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru? Hei, jangan lancang mulutmu. Diam, Tunjung Abang. Benar. Sekarang ini kau berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru. Aku bertanya, siapa namamu? Dari mana asalmu?
Dan mau apa kau datang ke Bukit Panampihan ini? Namaku Sakawuni. Aku berasal dari desa Tanibala. Aku datang kemari untuk mencari bunga tunjung biru. Untuk apa kau mencari bunga tunjung biru? Aku mempunyai seorang teman baik yang sekarang ini terluka parah. Ya, kuharap kau mau menolongku, Dewi Tunjung Biru. Nampaknya kau seorang gadis yang jujur. Ayo, ikut aku. Dewi Tunjung Biru lalu melangkah meninggalkan celah pintu kedua. Sakawuni, Tunjung Abang, Tunjung Ireng, Tunjung Kuning dan Tunjung Putih berjalan mengiringi di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di puncak Bukit Panampihan. Dewi Tunjung Biru langsung membawa Sakawuni ke rumah kediamannya. Rumah itu sangat sederhana. Bahan-bahannya terbuat dari kayu hutan dan atapnya dari anyaman daun-daun ilalang. Halaman rumah itu sangat luas dan banyak ditumbuhi bunga-bunga berwarna biru. Batas halaman di sebelah barat, timur ataupun utara adalah dinding-dinding karang yang menjulang tinggi yang akan menahan hembusan angin sepanjang musim. Dewi Tunjung Biru segera duduk di atas tikar pandan. Dengan pakaian yang serba berwarna biru, dia lebih mirip sekuntum bunga daripada sesosok tubuh manusia. Demikian pula Tunjung Ireng yang berpakaian serba hitam, Tunjung Abang yang berpakaian serba merah, Tunjung Kuning yang berpakaian serba kuning, ataupun Tunjung Putih yang berpakaian serba putih. Untuk sesaat lamanya, Dewi Tunjung Biru menatap Sakawuni yang duduk bersila dengan hikmat di depannya. Pandangan wanita yang berusia sekitar 35 tahun itu sangat lembut. Lembut tapi berwibawa. Sakawuni, aku ingin tahu siapa orang yang akan kau tolong itu. Apakah dia seorang laki-laki? Iya, dia seorang laki-laki. Apakah dia itu pacarmu? Bukan. Dia adalah seorang teman baikku. Apakah kau mencintainya? Hei, mengapa kau tanyakan soal itu? Kukira soal cinta adalah soal pribadi. Sekalipun sekarang ini aku sangat mengharapkan pertolonganmu, tapi kau tidak mempunyai hak untuk menanyakan soal pribadiku. Aku tahu Sakawuni. Kau pasti mencintainya. Kau pasti mencintai laki-laki itu. Karena itu kau mau bersusah payah datang kemari. Mengapa tidak kau biarkan saja laki-laki itu mampus? Oh, Dewi Tunjung Biru, aku heran sekali. Semula aku kira kau adalah seorang wanita yang lembut, tapi ternyata kata-katamu sangat kasar dan kejam. Rupanya aku sudah salah duga. Sakawuni, kalau kau mau mengakui bahwa kau mencintai laki-laki itu, aku bersedia memberikan pertolongan. Apakah itu merupakan persyaratan? Ya, itu merupakan persyaratan. Apakah tidak ada persyaratan lain yang lebih ringan? Ada persyaratan yang lain. Tapi kukira bukan lebih ringan. Sebaliknya Sakawuni, justru lebih berat. Mungkin persyaratan itu lebih masuk akal untuk kupenuhi daripada aku harus mengobrol rahasia pribadiku pada orang lain. Baiklah. Kalau begitu silahkan pergi ke halaman. Tunggulah aku di sana. Apa maksudmu, Dewi Tunjung Biru? Tadi sudah kukatakan bahwa kemungkinan besar persyaratan ini jauh lebih berat bagimu, Sakawuni. Kau menginginkan bunga Tunjung Biru, kan? Bunga itu sudah sangat langka. Tak seorang pun di dunia ini yang memilikinya, kecuali aku. Nah, dengar Sakawuni. Kalau kau ingin memperoleh bunga itu, kau harus lebih dulu bisa mengalahkan aku. Jadi akhirnya bunga itu harus kuperoleh dengan cara seperti ini. Baiklah Dewi Tunjung Biru. Aku terima tantanganmu. Bagus Sakawuni. Sekarang tunggulah aku di halaman. Sakawuni segera keluar dari serambi, kemudian menunggu di halaman.
Sementara itu Tunjung Ireng, Tunjung Abang, Tunjung Putih dan Tunjung Kuning berjaga-jaga di sekitar tempat itu. Sakawuni tidak perlu menunggu terlalu lama. Dewi Tunjung Biru segera keluar. Dia melangkah semakin dekat. Dia tersenyum manis ke arah Sakawuni. Nah, bagaimana Sakawuni? Kau sudah siap? Iya, aku siap Dewi Tunjung Biru. Kalau begitu, marilah kita segera mulai. Hati-hati Sakawuni. Hiat! Bagus Sakawuni. Aku melihat gerakanmu cukup lincah. Rupanya kau sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang ke Bukit Panampihan ini. Apapun yang akan terjadi, kau harus menyerahkan bunga Tunjung Biru itu padaku. Jangan khawatir Sakawuni. Kalau kau dapat mengalahkan aku dalam 10 jurus, maka kau akan segera memperoleh bunga Tunjung Biru. Tunjung Abang, ya. Tunjung Ireng, Tunjung Kuning dan kau Tunjung Putih, kalian berjaga-jaga di situ. Ya, Sang Dewi. Nah, Sakawuni, kini terimalah seranganku berikutnya. Dewi Tunjung Biru langsung menyerang dengan jurus-jurus andalannya. Dia sama sekali tidak memberi kesempatan Sakawuni untuk mengatur pertahanannya. Untuk sesaat lamanya, Sakawuni merasa kerepotan. Tapi menjelang jurus yang kelima, dia berhasil mengatasi kesulitannya. Dewi Tunjung Biru heran melihat jurus-jurus yang digunakan Sakawuni untuk bertahan. Tunggu Sakawuni. Kita tinggal menyelesaikan 2 jurus lagi Dewi Tunjung Biru. Tunggu dulu kataku Sakawuni. Kau menggunakan jurus-jurus apa itu? Apa pedulimu? Sudahlah Dewi Tunjung Biru. Ayolah kita mulai lagi. Sekarang ganti aku yang akan menyerang. Tidak. Tidak Sakawuni. Aku tidak berminat lagi melanjutkan pertarungan ini. Sakawuni terkejut mendengar kata-kata Dewi Tunjung Biru. Dia tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh penguasa Bukit Panampihan itu. Untuk sesaat lamanya, dia tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Dia hanya memandang wajah Dewi Tunjung Biru dengan penuh tanda tanya. Dan Dewi Tunjung Biru nampaknya tidak ingin lagi melanjutkan pertarungan. Dia hanya memandang Sakawuni dengan pandangan mata sendu. Sementara itu, Tunjung Kuning, Tunjung Putih, Tunjung Abang dan Tunjung Ireng hanya melihat saja dari jarak yang cukup jauh tanpa tahu apa yang diinginkan oleh junjungan mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sakawuni akan berhasil memperoleh bunga Tunjung Biru? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio.